bermanfaat pada pagi hari ini kita bisa menghadiri diseminasi budaya positif dari saya. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dia selaku GMR SMK Negeri 1 Selawi dan teman-teman sejawat, guru-guru hebat yang sudah mencerdaskan anak bangsa. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi sama-sama belajar. Artinya di sini saya hanya punya kesempatan terlebih dahulu untuk mendapatkan ilmu yang kami dapatkan pada saat pembelajaran guru penggerak. Yang kemudian nanti ilmu itu bisa ditransfer ke teman-teman sejawat yang nanti kita akan bersama-sama biar mendapatkan sisi positifnya untuk ke depan lebih baik, terutama di kelas kita pada saat kita pembelajaran atau bahkan mungkin lebih baik lagi di sekolah. Jadi artinya saya mengajak mulai dari diri dulu, dari kita dulu sebagai guru yang kita terapkan di kelas. Syukur-syukur nanti ketika kita sudah menerapkan di kelas, kita bisa menerapkan di sekolah. Itu harapannya. Jadi mulai dari kita dulu sebagai pendidik, karena pada dasarnya katanya kita sudah terlanjur jadi guru ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah jadi guru, kita sudah jadi pendidik yang notabene adalah katanya guru itu digunggu dan ditiru ya. Keselamatan dan kebahagiaan baik nanti sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebetulnya sama dengan prinsip kita hidup ya ibu-ibu ya. Kita hidup, tujuan hidup itu tuh apa sih? Katanya kalau kita hidup ya disuruh beribadah, ya kan? Tapi sebetulnya kan mungkin salah satunya adalah mencari keselamatan dan kebahagiaan. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Sama sebetulnya tujuan pendidikan kita itu ya seperti itu, agar siswa kita bahagia. Makanya selalu digembor-gemborkan, siswanya harus bahagia dulu, gurunya harus bahagia dulu. Ternyata ya salah satu tujuan pendidikannya adalah biar anak bahagia dan selamat, itu sebetulnya. Makanya tugas kita adalah menuntut agar siswa kita bisa selamat, bisa bahagia di dalam nantinya ketika mereka berada di anggota masyarakatnya atau mungkin dia hidup, yaitu dia bahagia dan selamat. Makanya ketika kita sudah jadi guru, kita diamanahi, ya kan, artinya dititipkan sama orang tua mereka ya, untuk kita didik, untuk kita tuntun. Jadi kita yang menuntun mereka, yang awalnya mereka itu tidak bisa apa-apa, ya kan? Artinya kertas kosong ya, kertas bersih, tinggal tugas kita. Contoh misalnya gini, sebetulnya guru itu ibaratnya sebagai petani. Sebagai petani, murid itu sebagai siapa? Sebagai biji jagungnya. Kita akan mendapatkan kualitas jagungnya seperti apa? Bagus atau tidak? Tergantung siapa? Petaninya, nggih. Tergantung petaninya. Kita akan memberikan misalnya pupuk, penyiraman yang baik. Itu tergantung petaninya. Kalau petaninya tidak bisa mengolah dari biji jagung itu biar tumbuh yang baik, ya otomatis nanti hasil dari jagungnya tumbuhnya tidak baik. Sama dengan siswa kita. Ketika kita jadi petani, ketika kita tidak bisa mengarahkan, ketika kita tidak bisa memberikan yang terbaik, otomatis siswa kita juga akan
tumbuh menjadi anak-anak yang tidak baik. Jadi pada dasarnya pendidikan yang kemudian diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara sebetulnya yaitu kita sebagai guru itu hanya sebagai pamong, fasilitator, siswa yang mendapatkan kemerdekaan. Jadi selama ini yang kemudian kita lakukan di dalam kelas yang seolah-olah guru itu sebagai senter pembelajaran, ternyata selama ini salah. Makanya kenapa saya berusaha ya mulai dari saya sendiri, kemudian saya bisa mengajak teman sejawat saya, kita mulai dari diri kita bahwa pembelajaran itu ternyata harus berpusat pada siswa atau berpusat pada murid. Guru bukan lagi sebagai senter pembelajaran, melainkan siswa yang menjadi senter nanti pembelajaran. Guru hanya mengarahkan, memfasilitasi, memotivasi. Nanti siswa yang akan menggali semua dari apa yang kita berikan atau kita contoh. Makanya Ki Hajar Dewantara itu juga mengatakan ada semboyan, ya kan? Ingat Sosutolodo, Ibadu Manokarso, Tuturi Henda, ya. Jadi tetap di dalam pembelajaran yang namanya pembelajaran itu ya tetap nanti akan mengedepankan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Adanya kodrat alam di sini adalah ya sebenarnya siswa itu kan secara alaminya sudah punya bakatnya masing-masing. Ya. Bakatnya apa? Antara siswa satu dengan yang lainnya punya bakat yang berbeda. Jadi nanti di dalam pembelajaran Bapak Ibu, kalau bisa jangan dipaksakan. Ketika anak tidak bisa numerik, ya kan? Tapi mereka lebih ke verbalnya, ya kan? Ya kita coba menggali, ya kan? Jangan sampai nanti anak itu merasa tertekan pada saat pembelajaran yang kita lakukan. Anak sudah takut dulu nih ketika pembelajaran gurunya siapa? Anak sudah takut. Berarti ketika anak sudah takut ketika guru itu masuk, tujuan pendidikannya sudah tidak tercapai, anak tidak bahagia, ya. Makanya kalau bisa kemarin juga Pak Sulihan sudah memberikan ya pada saat di aula mengatakan bahwa kita bahagia dulu. Kalau kita bahagia, insya Allah nanti tujuan pendidikan kita yaitu menuju keselamatan dan kebahagiaan akan tercapai. Kemarin juga sudah diajarkan agar kita bahagia itu caranya bagaimana, ya kan? Artinya meningkatkan hormon endorfin kita, ya kan? Di dalam tubuh kita ada hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Caranya ya salah satunya senyum, ya kan? Senyum yang simetris, ya kan? Ketika kita senyum simetris, otomatis hormon endorfin kita akan meningkat. Nah, di situ nanti kita akan merasa bahagia. Makanya dibiasakan ya sehari kita senyum, ya kan? Otomatis berarti endorfinnya meningkat. Ya. Kemudian ya senyumnya simetris, jangan nyengir, ya kan? Kalau senyumnya nyengir berarti iri ya, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mungkin dengan cara olahraga, ya kan? Kalau ini olahraga kayaknya jarang dilakukan ya. Olahraga jari ya. Itu salah satu juga sebetulnya meningkatkan hormon endorfin kita untuk bisa menciptakan kebahagiaan. Kemudian berikutnya ada penelitian mungkin yaitu dengan membaca Al-Quran ya. Atau bernyanyi, ya kan? Nah, makanya antara membaca Al-Quran dan bernyanyi itu betul-betul meningkatkan hormon endorfin kita. Makanya bersyukurlah orang-orang yang punya suara bagus, ya kan? Bisa, ya selalu bahagia, nah, ya, ya selalu akan bahagia. Kemudian kalau misalnya kita punya waktu, kita bisa sempatkan untuk setiap hari kita bisa membaca Al-Quran. Di samping kita nanti akan bahagia dengan hormon yang tercipta, kita juga bisa mendapatkan pahala. Ini hanya sebagai salah satu contoh yang untuk mendapatkan kebahagiaan, ya. Jadi kalau kita gurunya bahagia,
ya siswanya otomatis harus bahagia. Jangan sampai pembelajaran yang kita lakukan ada siswa yang tertekan, ada siswa yang takut dengan kehadiran kita. Nah, kalau ada keadaan yang seperti itu, berarti kembalilah pada diri kita. Yuk mulai dari diri untuk bisa menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan atau menarik, kemudian siswa akan lebih termotivasi. Karena dari awal tadi sudah jelaskan bahwa sebetulnya pendidikan kita, guru sebagai pamong yang akan memberikan fasilitator, motivator kepada anak didik kita. Kemudian untuk mewujudkan itu, makanya kita ada budaya positif. Kira-kira ketika kita punya budaya positif, apa yang kemudian bisa pembelajarannya akan berhasil? Nah, di sini perubahan dari budaya positif mungkin sekarang sudah mulai adanya namanya keyakinan atau kesepakatan kelas gitu. Jadi sebetulnya kalau yang kita pelajari di sini bahwa peraturan sekolah itu namanya sebaiknya sudah diganti dengan keyakinan atau kesepakatan sekolah. Kalau peraturan berarti nanti sifatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan berarti di situ siswa, ya kan? Siswa sendiri yang membuat itu. Kemudian akhirnya ditaati. Ya. Jadi di sini perubahannya diharapkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas, kita meminimalisir adanya hukuman, ya kan? Meminimalisir adanya hukuman. Kemudian bisa dengan kita memberikan penghargaan, reward kepada siswa agar mereka termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian adanya budaya positif ini bisa untuk memberikan kebebasan murid untuk mengungkapkan keinginannya apa, kita gali agar mereka bisa mendapatkan haknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat zaman ini ya sesuai dengan perkembangan zamannya. Jangan sampai nilai-nilai budaya lokalnya itu hilang. Akhirnya anak lebih cenderung senang dengan budaya asing. Makanya di profil belajar Pancasila atau Project P5 ada yang namanya kearifan lokal nih. Sebetulnya dari situ muncul adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Agar ketika ada kearifan lokal, siswa kita atau anak kita itu akan tahu budaya lokalnya dan akan tetap melestarikan budayanya. Jangan sampai budaya asing masuk ke dalam kehidupannya itu akan merubah dirinya. Kemudian jadi di sini untuk budaya positifnya ketika ada budaya positif diharapkan adalah ada perubahan. Perubahannya adalah apa? Guru sebagai pengontrol dirubah. Tetapi di sini guru akan sebagai fasilitator. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu dirubah menjadi pembiasaan. Makanya setiap pagi diusahakan ada pembiasaan untuk misalnya mengaji, literasi. Jadi budaya-budaya positif itu yang kita bisa terapkan di sekolah kita. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan komunitas itu dirubahnya dengan memberikan kebebasan untuk berpendapat dan menghasilkan setiap hasil capaiannya. Jadi dengan adanya budaya positif yang awalnya ada hukuman, kita ubah. Yang awalnya ada
suatu peraturan kita ubah jadi kebiasaan, yang awalnya ada ketakutan diubah menjadi suatu kebebasan untuk berpendapat. Next. Kemudian berikutnya makna disiplin. Ya, jadi di sini disiplin yang sudah kita jalankan itu sebetulnya memang bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat, itu akan membuat anak merasa tertekan. Kemudian berikutnya, nah, nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dari keyakinan kelas otomatis isinya dari profil belajar Pancasila yang sudah kita pelajari. Kita sudah tahu dari profil belajar Pancasila ya, dari ada di mana kita harus mandiri dan lain sebagainya, ini bisa kita lihat. Kemudian, nah, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, kemudian harga diri, kemudian ada aktualisasi diri. Jadi anak harus punya, ya ini kebutuhan mereka. Kebutuhan apa? Cinta, kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya. Nah, jadi nanti kita lihat kebutuhan dasarnya siswa itu apa. Ketika mereka pada saat di kelas merasa tertekan, tidak punya teman dan lain sebagainya, sebetulnya mereka perlu adanya kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi berarti kebutuhan dasar siswa tersebut itu tidak terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan cinta. Kemudian ada 5 posisi dalam kita sebagai guru yang nanti bisa kita terapkan pada saat kedisiplinan. Yang pertama adalah posisi penghukum, posisi membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kalau posisi penghukum di sini adalah jangan sampai, kalau bisa kita jangan sampai jadi di posisi penghukum. Karena pada saat posisi penghukum berarti ketika anak tidak disiplin, guru langsung menghukum siswa tersebut. Ada efek negatif yang ditimbulkan ketika pada saat kita kontrol guru sebagai penghukum. Ketika ada siswa yang misalnya terlambat, kita langsung memberikan hukuman ke mereka. Ada perasaan nanti biasanya balas dendam ke gurunya. Misalnya kalau ada gurunya yang menghukum, misalnya nih Pak Firman, ketika ada siswanya terlambat kemudian menyuruh anaknya akan dihukum dengan push up, jiwa anak itu akan berontak dan akan ada dendam, yang suatu saat dendam itu akan selalu diingat. Dan ketika mungkin ketemu dengan Pak Firman atau akhirnya dia melakukan, ketika melihat motornya Pak Firman kemudian digembesi, ya kan? Nah, itu. Jadi jangan sampai kita sebagai posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini pun kalau bisa dihindari untuk kita sebagai seorang guru, yaitu dengan apa? Ketika ada anak yang salah, jangan langsung memarahi. Jangan langsung caranya itu memberikan kata-kata yang negatif ke anak didik kita. Karena dampak psikologisnya ke anak adalah anak walaupun misalnya dimarahi diam, tapi suatu saat dia akan berontak. Itu hati-hati. Kemudian nih posisi teman. Kemudian posisi teman bisa kita berikan ke siswa. Artinya apa? Posisi teman ini kita menganggap siswa kita sebagai teman. Ketika ada yang terlambat, kita beri istilahnya kata-kata yang gimana kenapa kamu terlambat, ya kan? Jadi jangan menggunakan kata-kata yang kemudian yang tadi yang membuat rasa bersalah. Kemudian posisi pemantau di sini adalah memberikan fasilitator, artinya mencari tahu
siswa itu terlambat karena apa? Ini hanya contoh yang disiplin keterlambatan. Dan yang lebih baik lagi adalah kalau bisa kita memposisikan sebagai manajer. Dalam manajer ini berarti posisi kita adalah mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian menganalisis, menanyakan keyakinan kelas apa atau keyakinan kesepakatan sekolah apa yang sudah dibuat, kenapa kamu melanggarnya. Ya, jadi diharapkan nanti posisi manajer itu bisa kita terapkan. Nah, ini ciri posisi penghukum tadi sudah saya jelaskan. Lanjut nggak, Mas? Kemudian ciri pembuat rasa bersalah tadi juga sudah saya berikan. Jadi nih, di posisi teman artinya tidak menyakiti siswa, kemudian ada dampak positifnya, hubungannya akan terjalin antara guru dengan murid. Kemudian dampak negatifnya kurang menghargai murid, murid menjadi ketergantungan. Ya, juga ada posisi, ada aslinya, ada negatif dan positifnya, tapi lebih baik dibandingkan tadi di posisi 1 dan posisi kedua. Berikutnya, Mas. Nih, posisi pemantau atau pemonitor. Biasanya suaranya datang, kemudian memahami murid. Nah, lanjut. Nih, di posisi control manager. Jadi harapannya nanti kita bisa jadi di posisi ini, Bapak Ibu, Jadi ketika ada anak yang terlambat atau anak yang tidak disiplin, harapannya itu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan yang ada di dirinya. Nah, kemudian di dalam memecahkan suatu permasalahan ini, mungkin yang terakhir kita kalau bisa menjalankan namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Antara lain ada 3. Yang pertama, menstabilkan tindakan yang salah. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita jadi manajer tadi, posisi manajer, kita kalau bisa menerapkan segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah ketika misalnya tadi, ketika ada anak yang tidak disiplin, kita tanya. Yang pertama prosesnya adalah menstabilkan tindakan yang salah. Kita beritahu ke siswa tersebut. Artinya ya memberi gambaran. Artinya kamu yang salah ya, kamu memang pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini biasanya menanyakan ke siswa, kenapa terlambat, kenapa misalnya bangunnya kesiangan. Nah, di sini untuk pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelasnya apa yang sudah kamu buat? Kamu melanggar keyakinan kelas apa? Misalnya ada keyakinan kelas datang tepat waktu. Berarti di situ kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai disiplin dalam kehidupan di sekolah maupun nanti di kelas kita, sehingga harapannya kita bisa melakukan apa yang kita jalankan sebagai guru, dari mulai manajer dan nanti prosesnya sebagai menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini kayak sebagai coaching ya anak. Jadi ketika nanti di antara anak kita ada yang mungkin di dalam kelas ngobrol pada saat pembelajaran, ini jangan di segitiga restitusinya jangan langsung di dalam kelas, tapi nanti anak dipanggil, kemudian ditanyakan mengenai 3 itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada
pertanyaan? Nggih. Iya, untuk pertanyaannya. Kalau tadi saya lihat di 5 posisi kontrol itu kan karena memang posisi guru yang punya otoritas penuh ya dalam menentukan segala sesuatunya. Persoalannya tadi ketika kita bicara segitiga restitusi pun segitiga ini masih bersifat general yang mungkin. Terima kasih pada Pak Firman bahwa ketika ada anak kita yang memang notabene kok sering terlambat apa yang perlu kita lakukan. Biasanya ini STP 2K ya yang punya masalah seperti ini. Sebetulnya STP 2K bisa melakukan dengan segitiga restitusi yang ada di sini, atau mungkin tidak hanya STP 2K, kita mungkin sebagai guru atau wali kelas kita menanyakan ke siswa tersebut. Dari mulai yang tadi saya katakan, ada menstabilkan tindakan yang salah. Itu proses yang pertama, menstabilkan tindakan yang salah. Kita tanya ke anaknya, kita panggil, "Nok, kamu tahu nggak kenapa kamu saya panggil?" "Nggak Bu," atau mungkin dia sudah tahu. "Kamu saya panggil karena kemarin kamu sudah terlambat masuk pada saat jam pembelajaran Bu Ika, atau saya dengar-dengar kamu sering terlambat masuk ke sekolah." Kita tanya dulu ke anaknya. Jadi ini melalui proses coaching ya. Jadi jangan sampai di situ di depan teman-teman yang lainnya. Jadi ada proses anak dipanggil untuk ditanyakan. Kemudian baru kita bicarakan, kita menstabilkan tindakan. Yang namanya terlambat, saya juga Bu Guru pernah terlambat. Di sini saya sebagai guru, ini hanya bahasa ya ketika misalnya ada anak yang terlambat. Di sini ibu tidak akan menyalahkan kamu, tapi kita akan mencari solusi bersama-sama agar nanti kedepannya kamu tidak terlambat. Itu kata-katanya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan ke anak tersebut, "Kamu terlambat karena apa?" Nanti misalnya ketika anak menjawab, "Itu Bu, semalam tidurnya kemalaman." Kita tanya, "Kenapa kemalaman?" "Mainan HP." Baru nanti kita melakukan tindakan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Baru kita tanya, "Kamu tahu keyakinan yang sudah kita buat? Keyakinan kelasnya?" "Ya Bu tahu." "Misalnya apa keyakinannya?" "Datang tepat waktu." Nah, berarti ketika kamu terlambat, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Nah, dari situ guru mencoba untuk memahamkan. Artinya biar anak terbuka pikirannya. Jangan sampai kemudian menggunakan kata-kata yang negatif atau kata-kata kasar. Tapi dengan melalui tadi segitiga restitusi. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya minta maaf dan terima kasih atas kesempatannya sudah datang di acara diseminasi untuk budaya positif. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih. Kita ada permainan. Ada musik nggak Mas? Sudah? Kurang berapa? Oh ini nih. Ngumpet ternyata Mas Irman. Ya. Musiknya diem. Saya pinjem Mas, YouTube. Gabung asal gabung sini. Dari buronan aku. Habis dari mana?
cerai ya. Saya nggak lihat loh Bu, saya nggak lihat. Satu unit handphone. Silakan Bu Dia, terima kasih. Ya, nanti bisa. Ya, bersih-bersih di rumah. Kemasannya Kemudian yang berikutnya, door prize yang berikutnya di depan Bapak Ibu ada ngapunten. Ya itu nanti bisa untuk Bapak Ibu ya, souvenir ya. Kemudian yang berikutnya di depan Bapak Ibu, di tok jajan Bapak Ibu, di belakangnya dibuka. Ada angkanya enggak? Di bawah paling bawah di balik. Oh, ada. Ya ada. Kalau ada berarti silakan mendapatkan ya. Rezekinya bener-bener ya. Ya. Terus Pak. Oh Pak Sus. Ya. Kemudian mana lagi nih? Ya. Ini siapa tadi? Bu Mila ya. Ya. Terus satunya Pak Sus ya. Ya, ini dapat ini Pak Sus ya. Monggo dicicipi yang ada di depan. Terima kasih. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifatun Nurul Alias. Saya adalah siswa SMK Negeri 1 Slawi, siswa dari Ibu Ika Indah Lestari. Keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama memiliki dampak positif bagi kami. Kami bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas yang sudah dibuat merupakan salah satu contoh budaya positif yang diterapkan di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Firman, teman sejawat dari Ibu Ika Indah Lestari. Saya mendapatkan diseminasi positif dari Ibu Ika dan saya merasakan ada banyak manfaat yang saya peroleh dari diseminasi positif yang dipaparkan oleh Ibu Ika, dan beberapa hal kami sudah bisa menerapkan di kelas dan relatif memiliki dampak yang positif dan pengaruh yang positif serta memiliki implikasi yang bagus untuk peserta didik yang kami ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.